Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat ya Andi ya. Oke, seperti biasa, Mas Sigit, di mana ini Mas Sigit? Nah, ya, untuk memimpin doa teman-temannya ya. Silakan Mas Sigit. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, dilanjutkan kebiasaan kita yaitu membaca ayat pendek ya. Hari ini suratnya apa ya? Al-Maun ya, Al-Maun. Al-Maun ya. Oke, ini maknanya kalau kita lihat adalah bantuan ini ya. Mari kita tahu bersama-sama ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yaqumul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oke ya, mudah-mudahan dengan pembiasaan dan doa pembelajaran kita bisa bermanfaat ya, atau bermanfaat untuk ilmu yang kita peroleh pada hari ini ya. Selanjutnya saya cek dulu nih kerapiannya sudah dimasukkan semua ini dulu bajunya ya. Coba dicek dulu ya. Sampahnya yang dibawa, kalau di bawah ada sampah bisa diambil yang di lantai ya. Udah ya, berarti sudah piker ini ya. Terima kasih kelas 10 ya, kalau kita lihat rajin ya. Yang piker ya piker gitu ya. Terus hari ini saya absen dulu ya tentang kehadiran kelas 10 ini ya. Pertama Mbak Adis hadir ya. Ainur, Fius Ahmad Ainur ya. Sudah ada. Ifai, ada. Beberapa hari tadi sudah. Kemarin Jumat banget ya. Sudah masuk ya. Nanti kita komunikasikan lagi dengan orang tuanya, ini memang sering tidak masuk ya. Mas Anan, hadir ya. Mas Hari Topan, Aulia Rahman, hadir ya. Mas Bian, Kak Bian, Dapat, saya bang, Mbak Dia, ya. Dimas, nama yang paling gampang diingat itu Dimas, ya. Dimas, berapa huruf Mas? 5 huruf, baik kalau Marmo itu kan. Jadi berapa huruf doang ini ya. Kemudian Evan Fauzi, ya. Fazila, di ya. Periska, di kali, sekali belakang. Agayo,
Hanum salsabilan. Ya. Ifna? Ilham, Ham? Masih Ilham? Ya, terus yang pertama? Oke. Terus Keisha? Ya, berapa selesai ya? Sergap sekolah kayak saya. Malah sakit ini masih? Sakit ya? Suratnya ada suratnya? Ada? Malah ini memang kemarin saya coba ke rumah memang tadi sakit ya, jadi sakit bawaan barangkali udah diare ya. Sehingga saya rasa kalian sama mamanya harus betul-betul diatur gitu ya. Jangan jajan sembarangan. Nova? Nur Evi, terus Betty, ya. Ovan, wah, Preti, Rara, Saskia, ya. Terus Selfie, masih Kip, ya. Sulistyoga, terus Tegar, hidupnya harus selalu tegar, ya. Menghadapi cobaan harus tegar. Tika Anggraini, terus Umi Hanifah, Vera, ya. Zaki, izin. Dia Mas Zaki, kemudian Mas Rifai ya, yang hari ini izin ya. Oke ya, sudah semuanya. Oke Mas Mbak, seperti biasa, mari kalian berdiri semua dulu ya, menyanyikan lagu dengan nikmat ya, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air ya. Ya silakan berdiri semua. Ya. Menyanyikan lagu bagi negeri ya. Terima kasih ya. Sekarang duduk kembali ya. Kemarin kita sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang apa namanya? Pertemuan pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati ya. Apa saja sih kalau kita ingat-ingat apa saja pemanfaatan keanekaragaman hayati? Obat-obatan, sandang, kemudian terus keindahan, boleh. Apa lagi? Bahan baku bangunan. Ya. Ternyata Mas Bran, kemarin setelah kita coba eksplor, kalian eksplor, ya, kalian cari keanekaragaman yang ada di sekitar kita, ternyata memiliki nilai yang cukup banyak. Ada nilai ekonomi, ya. Kemudian juga ada nilai kewirausahaan, jiwa wirausaha. Ya, kemarin kan beberapa kelompok sudah mempraktekkan ya. Misalkan kelompoknya Mas Topan dan teman-temannya, Mbak siapa? Mbak Tika, ya Mbak Tika sudah membuat produk olahan nanas, ya. Itu bentuk salah satu jiwa kewirausahaan dan larinya adalah kepada nilai ekonomi. Dan
saya rasa ini adalah terobosan yang baru. Mari kelompoknya Mbak Betty memanfaatkan dari apa namanya? Tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu dibuat herbarium. Mari, ya Bet ya. Produknya mana Bet? Wah ini ya, contohnya ini Mas Mbak. Ini kelompoknya Mbak Betty ini adalah salah satu memanfaatkan semuanya adalah dari keanekaragaman sekitar. Mau kita buat lambangnya apa itu? Love gitu ya. Ternyata bahwa hal-hal yang mungkin dianggap tidak bernilai, ternyata ketika kita mampu memberikan atau mampu kita mengolah, mampu kita memanfaatkan menjadi nilainya cukup indah. Ini berarti tanamannya apa saja Mbak Betty? Yang atas ini kan tanduk rusa. Terus yang ini ya, ini yang orangnya pakai tanaman apa ini? Apa? Pewarna biasa ya. Artinya kemudian ini daunnya daun apa ini? Bunga kertas. Yang bawah ini pakainya simbar. Ngerti simbar orang? Tahu enggak? Ini biasanya ditemukan itu ada di mana itu? Kuburan paling banyak. Ya di kuburan-kuburan ya, di makam itu di apa namanya? Tanaman Kamboja itu memang ada di situ kan. Ya. Kemudian kelompoknya ada lagi kelompoknya Mbak Betty, mari mana coba produknya kan ya. Nah ini saya lihat ini ya. Produknya Mbak Betty. Salah satunya adalah tas ini ya Mbak Betty ya. Iya. Ya. Gimana lagi yang oh ya ini Mas Mbak. Saya perlihatkan dulu ya biar ini contohnya Mas Mbak. Ini dalam ilmu biologi istilahnya adalah bukan kainnya ya. Ini bajunya itu biasa, tapi adalah produk ekoprint Mas Mbak. Apa? Ekoprint. Ekoprint itu apa Mbak Betty? Mari ya. Ini adalah memanfaatkan ya daun-daun yang ada di sekitar kita, bunga-bunga yang ada di sekitar kita dan ditumbuk, ditempel. Ekoprint apa Mbak? Namanya? Adalah seperti dicetak dengan berwarna kain alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik menggunakan benang dan lima. Betul. Meskipun kamu lihat kemarin pokoknya Mbak Betty ini kayak orang buat belum itu dan apa ya? Ini adalah ekoprint. Hasil daripada ekoprint. Nanti lebih detailnya caranya bagaimana, alatnya diperlukan apa? Kelompoknya Mbak Betty akan mempresentasikan. Dan Mbak Umi, yang maju presentasi kan diantaranya kan semuanya ya. Ada Mbak Umi menceritakan tentang ekoprintnya, ya. Atau ekoprint itu tulisnya kayak gini Mas Mbak, ya. Ini ya, ekoprint. Nah, ya. Ini adalah teknik pemanfaatan keanekaragaman hayati berupa daun, berupa bunga, kemudian ditumbuk-tumbukan ini nanti sampai lembur kayaknya kalau saya lihat, ya. Meskipun nanti saya lihat alat dan bahannya sangat sederhana. Ternyata memanfaatkan keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Ada lagi kelompoknya Mbak Dea. Ini membuat apa tuh? Warna alami. Di mana bahannya dari kunyit, kemudian produknya di bawah. Loh, produknya mana coba lihat produknya. Nanti biar dipresentasikan semua ya, biar kita lihat semuanya, ya. Yang kelompoknya. Nah ini menggunakan produk alami. Pak positif teman. Ya enggak apa-apa. Ini adalah bentuk pemanfaatan keanekaragaman hayati. Simpeler malah itu ya. Ya kemudian ada lagi Mbak Rara, pokoknya Mbak Rara. Mbak Rara ini membuat tanam apa? Obat-obatan ya. Ya dari bahan-bahan tradisional. Nah, ini semuanya Mas Mbak adalah bentuk daripada pemanfaatan keanekaragaman yang ada di sekitar kita dan nanti mohon dipresentasikan dengan detail, dengan jelas dan nanti apa-apa yang menjadi kalian belum paham boleh ditanya. Oke ya? Sudah siap mempresentasikan ya? Oke, kalau sudah Mas Mbak silakan Anda mengelompok ya dengan kelompoknya nanti. Presentasinya diawali dari nomor urut kelompok 1 atau 2 atau mau acak ini nanti. Acak saja ya. Yang milih siap gitu saja ya. Atau yang mau maju dulu gitu tidak apa-apa ya. Gitu. Oke, silakan mengelompok dengan kelompoknya dan nanti mempresentasikan apa-apa yang sudah menjadi hasil produknya ya. Mari kita siapkan dulu ya. Nah, silakan langsung ya.
langsung mengkelompok dengan kelompoknya, kemudian nanti saling kerjasama, langsung apa namanya dibagi tugas ya, dibagi tugas. Siapa yang akan menjadi presenternya, ya, bawa acaranya. Ya silakan Mas Tegar gabung dengan kelompok. Ya, bagi. Kemudian sudah dibuat dalam bentuk Canva untuk presentasinya. Ya, kemarin sudah mungkin diselesaikan di rumah. Nanti ceritakan produknya atau produk yang kamu buat itu apa, dipresentasikan. Kemudian alat bahannya apa saja, cara kerjanya bagaimana, dan nanti diperlihatkan produk yang sudah dihasilkan. Ya, produk yang sudah dihasilkan. Gitu ya. Ini kelompoknya siapa dulu yang mau maju? Silakan nanti dibawa alat tulis untuk presentasi, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan oleh teman. Ya, sudah paham ya? Silakan untuk siapa dulu yang mau maju? Kelompoknya siapa? Umi, Pak Umi. Ya. Ya, silakan. Siapa dulu? Urut ya, nomor 1 siapa nomor 1? Coba yuk. Ayo ini saya malah sibuk bawa kursi saja. Sudah ya, Pan, jadi buatnya Mas Evan nanti untuk mempersiapkan presentasi. Silakan kelompoknya siapa dulu? Atau saya tunjuk langsung aja ya? Ya, Mbak Betty, silakan kelompoknya Mbak Betty, kelompok berapa nanti? Kelompok 2 ya, Mbak Betty maju. Silakan dibagi. Siapa-siapa yang akan membantu mengoperatori gitu ya dibagi. Ya silakan maju semuanya beserta dibawa produknya. Ya, nanti disampaikan alat, bahan, kemudian cara kerjanya, terus nama produknya apa. Ya silakan dimulai. Yang operator siapa? Ya silakan. Nanti sambil ngoperator sambil bantu sama. Yang ini operator atau ini gimana? Ya, kelompok berapa? Ini. Bapak 2 ya. Klik. Ya, silakan. Ditinggal ini. Bapak. Ya. Sudah ya, perhatikan Mas Mbak. Yuk perhatikan semua depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurbaiti sebagai moderator. Nama saya Perti Setiana sebagai penilai. Diturunkan Mas. Nah, terus. Ya, Pak Bedi cerita ya, tentang Herbarium atau produk yang telah kami buat mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati yang telah kami buat minggu lalu. Herbarium sendiri adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan. Terus Mas ke belakang ya. Nah, ini berarti nilainya adalah indahnya. Ya, terus. Coba. Alat kembangan
Ya, kemudian berkatnya. Terus langkah-langkahnya Mbak. Langkah-langkahnya mungkin maksudnya langkah-langkahnya. Dibaca dulu langkah-langkahnya. Enggak siapkan dulu ya. Baik. Berikutnya adalah data nama Tuhan yang dijadikan sebagai rujukan. Pelan-pelan ya. Yang pertama ada Kapiswayang atau Polikodio kita. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Manfaatnya bagi lingkungan adalah sebagai pembersih udara alami di lingkungan sekitar, termasuk di dalam ruangan. Kemudian Kemudian kualitas benefit. keanekaragaman hayati tingkat gen. Manfaatnya untuk lingkungan adalah dapat menyerap sejumlah polutan udara seperti Behida. formaldehida dan benzennya. Terus selanjutnya Bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen manfaatnya untuk lingkungan adalah untuk memperbaiki lingkungan dan menjaga Bunga soka, keanekaragaman hayati tingkat gen. Manfaatnya bagi lingkungan adalah dapat dijadikan sumber makanan bagi hewan atau menjaga ekosistem. nah, ini produknya yang diperlihatkan ke teman saya, diangkat bapak ini, diangkat bapak ya, ini atau di Mbak Betty yang menerangkan ini produknya itu ya. Ini adalah produk yang telah kami buat. Di sini ada berbagai tanaman yang telah diawetkan dengan cara ditaruh di dalam buku yang tebal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi singkat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan, nih Mbak. Coba, tadi Pak Zilan, tanya Pak Zilan. Kira-kira Berdiri saja, bukan nangis. Nah, ya. Kenalkan dulu nama dan sebagainya. Ya, itu ya kebiasaan gitu, nama dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani. Jadi kelompok 4 ingin bertanya, berapa waktu untuk mengelilingi semua buku? Biasanya untuk mengalihkan itu untuk ditaruh di dalam buku tebal sekitar 7 sampai 10 hari sudah siap. Ya. Terima kasih. Silakan. Ada yang lain lagi? Ya. Pokoknya Mbak Dia, apa yang ditanyakan? Ya, berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Putri dari kelompok 3 izin bertanya. Untuk pembuatan itu membutuhkan waktu berapa lama? Sekitar 2 minggu. Ya. Jadi poinnya sama, pertanyaannya yaitu untuk waktu. Jadi Mbak Betty sebelumnya berarti memang ya, maka saya sudah di awal kan sudah saya singgung itu tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira apa saja yang dimanfaatkan? Cuma berarti Mbak Betty sudah mulai mendata itu ya. Itu ya, berarti sudah mendata. Coba Mbak diceritakan itu tekniknya tadi Pak, dikeringkannya pakai apa saja Pak? Kan bisa dikeringkan menggunakan Saya kalau Mbak Betty sendiri ya, itu mengeringkannya memang sudah memperoleh tanamannya kering atau memang dikeringkan negara? itu masih basah, jadi akhirnya bahan yang sudah sedikit tua. Oh, oke. Ada lagi Mas Pak? Ada yang mau tanya lagi? Ada? Cukup, oke. Baik, saya tutup atas waktu dan perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi
Lagi kan, ini kalau saya lihat, Mas Mbak, ya saya kupas sedikit ya. Tiap kelompok nanti saya kupas sedikit. Ini produk yang menurut saya memiliki nilai estetika yang luar biasa, Mas. Coba dilihat depan, ya. Coba dilihat depan semuanya. Ini tidak mengeluarkan biaya yang mahal dah. Ya, kalau saya lihat itu kan hanya memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Contoh ini Mas Mbak. Memang tanaman ini kalau kita mau mencari itu, ya, itu di lingkungan sekitar banyak sekali. Ini kan golongan pakis, ya. Atau bisa masuk juga, di sana ada golongan yang paku-pakuan dan sebagainya. Dan ketika Anda mampu berinovasi semacam itu dan memberikan nilai estetika yang baik, ini bisa menjadi nilai tambah ekonomi. Jadi Tuhan itu memberikan apa yang ada di alam ini sudah cukup, apa yang semuanya bernilai, ya. Tinggal Anda mampu memanfaatkan dan mampu mengolah Anda, ya. Ini tadi saya juga sempat tidak nyangka ini, ya. Artinya kok bisa seindah itu gitu ya. Kalau kita lihat kan cukup indah Mas Mbak, ya. Coba ditarikan di produknya, ya. Ini hanya dengan bunga-bunga semacam itu jadi cukup indah. Memang herbarium itu ada dua, ada herbarium kering dan ada herbarium, ya. Ini Mas Mbak jadi cukup kreatif. Jadi terima kasih Mbak Betty jadi dan teman-teman. Meskipun saya menerangkan silakan manfaatkan karya yang ada di sekitar, tapi mau mencerna apa-apa yang sekiranya bisa menjadi nilai aspek. Bisa dilihat juga bahwa pendekatannya adalah SDGs Mas Mbak. Sustainable Development Goal itu ada 3 aspek yang dilihat, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Ekonominya jelas tadi bisa menghasilkan nilai jual itu. Lingkungannya apa? Kita memanfaatkan apa-apa keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita. Paham ya? Oke, silakan yang berikutnya kelompok berapa nanti? Ya, silakan Mbak. Ini yang jamu ini ya. Oke. Kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya. Jangan ya. Ini dibagi yang operatoris siapa itu ya. Ya silakan. Lah produknya di bawah ya. Ya. Ini obat-obatan ya. Ya ini produk alami Mas Mbak yang akan dibawa. Nanti tekniknya seperti apa cara membuatnya kita tanyakan pada kelompok yang dosen. Ya. Silakan dimulai. Ya itu. Ya belum. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari pemanfaatan keanekaragaman dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalan. Yang lain bisa perhatikan ya, karena setiap kelompok itu produknya beda. Ya. Saya Vespa Pemilihan Rupiah sebagai utama. Ya, terus ini nama produknya apa dulu? Ini ya. Ya, oke. Ya. Coba dibaca. Pemanfaatan keanekaragaman hayati, pemanfaatan obat-obatan tradisional. Di sini kami membuat jamu kunyit asam sebagai produk yang kami presentasikan. Terus alat dan bahannya. Bahannya diperlukan dibacakan. Bahan yang pertama 1 kunyit, 2 sama jawa, yang 3 gula jawa, yang 4 air alat, yang pertama pisau, yang 2 wadah, yang 3 parutan, yang 4 botol. Terus takarannya ini, bentuknya bagaimana nih ya?
Ini gambar proses pembuatannya Mas Pak, yang bisa diperhatikan ya. Antara kali tiga, satu bersihkan kunyit, lalu kupas dua parut kunyit, tiga siapkan air pada api, nyalakan kompor api jangan terlalu besar, tiga masukkan asam jawa dan gula jawa, lima lalu masukkan kunyit dengan bumbu, 10 menit lalu matikan kompor, 7 setelah tidak terlalu panas masukkan jamu ke dalam botol kemasan. Nah ini hasilnya, ya diperlihatkan ke teman-temannya ini ya. Ini hasil produknya diangkat, gak apa-apa ini diangkat ini ya, diangkat ini gitu ya. Jadi ini adalah produk hasil ya. Oke. Jadi kesimpulannya, hasil jamu kunyit asam yang buat itu dapat dikonsumsi untuk meredakan sakit perut dan nyeri. Dan jamu ini juga praktis untuk dibuat sehingga mudah untuk diolah dan dikonsumsi kapanpun. Ya, silakan diberikan waktu kepada teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi yang bertanya di itu biar disebutkan nama dari kelompok berapa gitu ya, biar saling mengisi ya. Silakan. Ya, sampai dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, boleh? Untuk jamnya sendiri, apakah ada batas kedaluarsanya itu sampai berapa hari? Ada luasannya ya. Kira-kira sekitar 2 sampai 3 hari. Ada lagi? Ya. Ada? Oke ya. Saya komentari dulu Mas Pak. Jadi kelompok berapa dinaikkan lagi Mas Pak? Kelompok 2 ya. Kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini membuat produk obat-obatan Mas Pak, atau obat tradisional. Nah ini menurut saya adalah terobosan yang bagus juga Mas Pak. Jadi kalau saya lihat itu biasanya golongan ibu-ibu, ya Mas Ali Topan ya. Untuk ibu-ibu itu ketika sedang menstruasi atau sedang haid itu tidak langsung pakai obat apa itu di apotek itu. Yang baik adalah obat alami dan bahannya masih banyak dan tidak memberikan dampak yang negatif pada kita. Kunyit itu kan tadi bahannya juga cukup mudah, itu kunyit ya. Kunyit tahu ya kunyit ya? Apa bahasa kita apa? Kunir ya, si warnanya kuning. Banyak. Kunyit itu ada kunyit yang kuning, ada yang putih. Kalau orang menderita atau gini, untuk mengurangi potensi terjadinya kanker itu, misalkan baik kanker rahim, kemudian kanker payudara, maupun kanker yang lain, itu harus lebih bagus sekali itu tadi membiasakan yang namanya mengkonsumsi parutan kunir atau kunyit. Ini pernah nih, saya waktu di ngantar saudara di Sarjito pun justru sudah sampai sana itu di rumah sakit Sarjito itu kan khusus bidang kanker itu di Jogja ya. Justru di sana itu anjurannya adalah kembali lagi ke alam, memanfaatkan kearifan lokal atau pemanfaatan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Gitu ya. Jadi cukup sederhana, nanti setelah ini bisa dicoba diminum itu nanti kalian membuat juga boleh. Ya? Cukup ya? Oke, silakan kalau cukup diakhiri ya. Cukup sekian dari waktu kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Saya kasih plus ya. Dan selanjutnya kelompok 4. Nah, ini ekoprint kita ini ya. Silakan Mas Mbak, ya, kelompoknya Mbak Umi tadi. Kalau kita lihat mau ini saya siapkan ya. Nah, ini. Di bawah semuanya produknya ya. Silahkan dipresentasikan dulu. Siapa di bagian operatornya Mbak Umi? Ya. Sulistyoga ya. Silakan di
masuk yoga. Ya. Nah, ini ya. Terus canggih dibuatkan panah. Terus. Nah, ini baca di tangan ini. Adalah pengertian ekometrik adalah sebuah teknik cetak dengan pewarna kain alami yang sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik dengan menggunakan warna dan bunga. Terus. Cukup pakai palu itu. Yang kedua ada alat dan bahan. 1. Palu berukuran kecil, 2. Leka, 3. Kain putih, 4. Bunga dan dedaunan. Bunga dan dedaunan antara lain. Nah ini coba dilihat semua ini. Ini kan yang ada di sekitar kita semua ini. Ya sudah mas sudah. Mawar merah, bunga kertas, bunga histeria, pensil, pepaya, bunga kamboja, bunga semangka, bunga kamboja. Langkah pembuatan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pembuatan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu kain tinta, alas daun dan bunga yang akan digunakan. Lalu susunlah bunga dan daun tersebut dengan rapi sesuai dengan arahan atau kemauan. Lalu lapisi bunga bunga dengan 3 akar bulan saat untuk mengeluarkan lamanya. Lalu pukullah bunga dan daun tersebut secara perlahan hingga mengeluarkan warna ikan sekitar ikan. Ini dokumentasinya ya. Jadi pembuatannya. Jadi tadi kita lihat di pukul-pukul dan sebagainya itu ya. Terus produknya Mbak, coba produknya diangkat semuanya, tidak apa-apa barang-barang ya. Silakan ini dibuka semuanya. Silakan dibuka semua itulah ya. Maju lagi Pak biar kelihatan ya teman-temannya ya. Ini silakan diceritakan Pak Umi, barangkali cerita ini bunga yang ditempel itu apa saja kita tadi yang disebutkan tadi ya. Di baju ini yang di sini adalah daun balisoma, bunga kertas, bunga mawar, daun balisoma juga, dan ini daun sirih, ini bunga mawar, ini bunga sirih. Kalau yang di dalam seperti ini adalah daun pepaya sama bunga mawar. Ya. Oke. Sebelum diakhiri Mas Mbak, jadi ini contoh blueprint. Coba diangkat ini ya. Awalnya ini adalah kain atau baju polos Mas Mbak. Ya. Baju ini kan baju polos. Tadi sudah diterangkan bahwa ini adalah hasil daripada kelompok yang menggunakan keanekaragaman hayati sekitar. Caranya cukup sederhana Mas seperti ini. Ya. Tapi kita lihat itu sudah memiliki nilai yang cukup bagus Mas. Ya. Estetika ya, sudah bagus, sudah bermotif dan sebagainya. Jadi tidak diterangkan hanya cukup dipukul saja atau ditumbuk katakan itu membekas dan sebagainya. Pakai plastik itu Mbak atau ya? Oh iya. Oke. Dan itu tasnya juga sama ini. Ini tas-tas kayak gini banyak kita temukan Mas Pak. Kalau di hasil pegangan itu ya itu kan banyak itu. Ini kan bisa dirapikan lagi nih. Enggak ini berapa Pak? Yang di Itu adalah bunga mawar, terus daunnya daun lidah mertua. Ya, lidah mertua. Itu bukan lidahnya calon mertuamu, bukan, tapi lidah tanaman lidah mertua itu ya. Jadi ini sudah ya, cukup baik ini. Ya, lidah mertua cukup ditempel-tempelkan. Tadi prosesnya coba dinaik Mas, naik sedikit waktu proses pembuatannya. Coba. Nah, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Terus, nah ini, itu kan sangat sederhana sekali itu. Pakai plastik ditumbuk, nah ini memang diselesaikan di rumah juga itu. Karena kemarin waktunya tentu tidak cukup kalau di sini, ya. Jadi cukup ditumbuk dan sebagainya. Nah ini Mas Mbak, sekali lagi ini adalah ide yang cukup brilian. Ya. Silakan kalian bisa berkreasi, berinovasi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Ternyata itu memiliki nilai ekonomi juga. Gitu ya. Silakan diberi waktu barangkali ada yang mau bertanya dulu, Pak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, akan kami berikan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini sedang presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Tuh ya, ini luar biasa ini ya, sampai kata-katanya itu
Ya silakan. Barangkali ada yang mau tanya. Berdiri, Mas Sigit ini Pak. Mas Sigit mau ngisi hadiah ya, tidak apa-apa pengen hadiahnya san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Maulana, saya dari kelompok 1. Saya mau tanya, apakah hal itu juga Kemungkinan bisa bilang karena ini cuma dikeringkan selama 5 menit doang. Ya. Nah ini berarti tugas kita semua Mas Sudah. Bagaimana hasil yang sudah baik itu agar apa tadi warnanya tidak hilang. Tapi nanti barangkali uji coba Mbak Umi dan teman-teman ya hilang lah itu didendam misalkan. Karena yang pakai apa itu warna pakai zat kimia saja bisa luntur itu biasanya. Apalagi ini yang pakai alam. Ya, barangkali nanti kita cari solusinya. Bisa ya berarti aja dicuci bajunya itu ya. Jadi sementara gitu. Tapi paling kita tidak melihat itu. Ya, bahwa kita adalah oh ternyata keanekaragaman yang ada di sekitar kita ini bisa kita manfaatkan dan memiliki nilai estetika yang luar biasa. Oke, ada lagi? Barangkali ada yang mau tanya lagi? Ya, ya berdiri pada saya. Perkenalkan saya lagi. Oh iya iya iya. Kan itu kan pakainya kan daun. Itu daunnya tuh yang udah tua apa yang masih muda? Ya, oke ya. Jadi daun-daun yang dipakai ternyata berbeda dengan ketika membuat herbarium. Jadi kalau Mbak Betty kan justru yang tua-tua yang diambil yang sudah karena apa fungsinya adalah untuk menarik ke pengeringan. Tapi kalau Mbak Umi dan kawan-kawan atau kelompok 6 ya, kelompok N4 ini tidak memerlukan yang tua karena tadi hanya untuk menjadi polanya tadi. Gitu ya. Ini monggo lah. Ini ide dan inovasi yang cukup bagus. Silakan Anda praktekkan untuk hal ini. Oke, silakan. Ada lagi atau cukup? Cukup? Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih misalnya. Oke, silakan kelompok berapa yang mau maju? Kelompoknya Mas. Ya. Apa dulu tidak apa-apa ini? Kelompok sini dulu apa ya? Tidak apa-apa yang dulu ini sebentar ini. Kelompok berapa Mas? 1. Ini yang di bagian sini siapa ini? Ya, silakan. Yes. Tadi ternyata banyak ya Mas, banyak manfaat dan produk yang bisa dihasilkan dalam alam sekitar kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Aulia Ramadhani. perkenalkan nama saya Sri Maulana. Kami ingin mempresentasikan manfaat keragaman replika. Pengertian replika adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat barang atau lainnya. Alat dan barang. 1. Kertas manila. 2. Tulis origami. Apa? Ya, terus 3. Kardus. 4. Batik. 5. Batik. Saya ulangi alat dan bahan. 1. Kertas manila. 2. Kertas origami. 4. Terus batik, gunting, stik, lem bakar dan tidur hitam. Terus juga. Langkah-langkah pembuatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan kardus, kertas, double tape, gunting, dan lain-lain. Lalu pilih kertas dan tempelkan ke kardus sesuai dengan ukuran kardus. Setelah itu
silakan. Berarti ada yang bertanyakan. Jadi begini Mas Pak, materi keanekaragaman hayati itu salah satunya sampailah ke pada yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi mengklasifikasikan untuk mempermudahkan tingkat kedekatan atau tingkat perbedaan. Nah, salah satu kelompok yang maju ini adalah mengklasifikasikan tumbuhan mungkin bisa dilihat berdasarkan cara makannya misalnya, cara reproduksinya misalnya. Ya. Namun silakan barangkali ada yang mau ditanyakan nanti diulang untuk pertanyaan. Ya, silakan. Mas Stefan. Ya. Ada siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya enggak? Ya, ya. Di dalam klasifikasi tersebut hewan apa saja yang sasaran tadi itu secara keseluruhan? Saya izin menjawab. Ada ayam, bebek, Udah ya. Ini produknya ya. Oke. Dan ada lagi? Cukup ya? Ayo siapa? Siapa Ivan? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzi dari Kelompok isi bertanya. Hewan apa? Makan apa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang berikutnya. Saya Ini sudah. Ya Pak, silakan. Berarti mau berapa Pak? Tadi Paknya sudah dikirim. Kelompok berapa? Kelompok? 3 ya. Kelompok 3. Ini membuat apa? Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Sudah dimulai Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang Yang apa? cara pembuatan pewarna alami. Sebelum itu perkenalkan saya Dea Olivia Saputri. Dan untuk saya Hanif Masabula. Ya, Mbak. Belum dimulai. Pengertian pewarna alami. Pengertian alami merupakan satu warna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau sumber-sumber mineral. Alat dan bahan 1. Pandan, kunyit, kardus, korek, oren bakar, perebulan, kapas, dan obat. Ada tambahan untuk manfaat warna alami yaitu dapat digunakan pada industri tekstil, makanan, farmasi, kosmetik, kerajinan, dan menyamakan kulit. Ya, ini dokumentasinya. Ya. Ini dibuat untuk apa Mbak? Dibuat apa itu? Replikasi apa itu? Bunga. Oh, bunga tapi pakai pewarnanya pakai alami gitu. Oh, ya. Produknya aja ya. Itu ya. Silakan. Itu warna diterangkan warna-warnanya penggunaan apa saja? Itu kan warna ada hijau juga itu. Hijau dari Ada. Oke, yang kuning. Dan oke, sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya boleh tanyakan, Mas Mas?
Ada? Ayo. Ada enggak? Ya. Ada yang mau tanya? Oke, silakan, Mbak. Di. Apakah warnanya bisa pudar? Ya. Potensi pudar, jadi potensi pudarnya tinggi sekali. Ya. Tapi terangkan dulu. Bisa ya? Ya. Jadi begini, oke, silakan. Jadi kalau pewarna alami, mungkin kalau sudah keringnya itu tidak masalah. Tapi potensi pudar juga ada ya. Karena apa? Itu tidak menggunakan apa ya zat-zat pengikat dan sebagainya. Memang tadi warna kuning menggunakan tadi kuning, warna hijau mungkin daun suci atau pandan di sana. Ya, ini bisa. Tapi perlu Anda ketahui bahwa semuanya itu ya tadi kita memanfaatkan keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Ya, oke ya, cukup ya. Oke, kita diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kita kasih tak kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Kelompok berapa Mbak tadi Mbak? Ya, sekarang kelompok 5 ini produknya adalah olahan nanas. Ya, ya yang bertugas di situ Mas. Nah, ya. Ini. Nah, apa lagi ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tika Anggraini. Oke, jadi di sini kami akan membahas tentang cara pembuatan selai nanas dan wajib nanas. Ini kan berarti lebih gampang. Pengertian bidang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, serta diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi konsumen manusia. Bagi konsumen manusia yang juga digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Selain nanas, nanas, gula, pasir, alat-alat, pisau, parutan, baskom, wajan, kompor, bekas, batuan. Cara pembuatan: kupas buah nanas sampai bersih, kemudian parut nanas hingga halus. Nyalakan kompor lalu letakkan wajan, kemudian masukkan parutan nanas, lalu aduk hingga kecoklatan. Lalu masukkan gula pasir secukupnya, kemudian adukkan hingga matang. Membuat wajib nanas, alat tambahan, buah nanas, gula pasir, gula gas, tambah, beras ketan, berbagai air, alat-alat, pisau, perabotan, baskom, wajan, kompor gas, parutan. Cara pembuatan: kupas buah nanas sampai bersih, kemudian parut nanas sampai halus. Rendam beras ketan sampai 4 jam, kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu nyalakan kompor dan letakkan panci, kemudian isi dengan air lalu masukkan santan. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah dicuci, lalu masukkan daun pandan, tutup panci biarkan sampai setengah matang. Jika sudah setengah panci, kemudian letakkan wajan, masukkan gula pasir dan gula merah sampai larut. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah sedang matang tadi, lalu aduk hingga semuanya campur rata. Kemudian jika sudah tercampur rata semua dan sudah matang, bisa diangkat dan diletakkan di dalam cetakan. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi gambar prosesnya ya, proses pembuatannya. Jadi kalau kita lihat itu menggunakan nanas ya, bahan
utama adalah nanas. Namun yang memang selama ini nanas hanya dimakan dagingnya saja, ternyata bisa diolah menjadi apa tadi? Selain nanas, kemudian nah, barangkali ada yang mau diberikan informasi atau juga ada yang mau tanya dari teman-teman. Ya, di. Oke, jadi manfaat dari buah nanas bisa untuk membersihkan buang air besar pada penderita kulit, membersihkan jaringan kulit mati, penurun panas, pencahayaan alami, membantu mengobati radang sendi, meningkatkan imunitas, menciptakan kolagen, mencegah kanker, menunjang kesehatan pencernaan, membantu mengobati batuk dan pilek. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pak, semuanya sudah presentasi ya. Saya akan coba memberikan evaluasi dan sebagainya. Dan duduk. Ternyata kalau kita melihat ini semua Mas Pak, ya, ini tadi cukup menarik menurut saya ya. Cukup banyak produk yang bisa kita hasilkan dari alam. Salah satunya dari yang produk nanas, kemudian ekoprint dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira Mas Pak, nah, ya, kira-kira yang kalian alami ya, terhadap produk-produk kalian itu yang rasakan mungkin ya, mungkin Anda rasakan sulit atau kendala atau masalah itu apa saja? Coba salah satu atau dua kelompok untuk menyampaikan hal itu. Silakan. Ya, kendalanya ketika mau membuat produk itu misalnya. Silakan untuk disampaikan ke saya. Itu maksudnya cerita dengan semuanya. Kesulitannya apa sih misalkan itu ya? Kendalanya apa itu Mas Alito mana gitu? Ya. Ini mohon maaf, ini kalau evaluasi presentasi saya rasa sudah cukup baik, cuma kadang masih ada yang senang guyon dan sebagainya. Tadi saya lihat Mas Alito kan gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan kapan kita harus menyampaikan sesuatu yang serius, kapan yang harus santai. Tapi kalau melihat produk-produknya menggunakan Canva dan sebagainya, saya sudah tidak meragukan lagi. Anda sudah cukup mandiri, ya. Tapi tinggal dalam menyampaikan. Sekali lagi, tapi tidak apa-apa, ini sifatnya latihan. Tapi harus membiasakan itu. Kapan sih saya harus serius? Kapan sih saya harus santai? Ya, silakan barangkali mau diceritakan terkait dengan produk-produk yang kalian buat, baik yang ekoprintnya, baik herbariumnya, olahan nanasnya, klasifikasinya, tadi obat-obatannya, kemudian warna alami. Kira-kira apa yang menjadi salah satu kendala atau kesulitan Anda dalam proses pembuatan produk itu semua, Mas Mbak? Silakan. Ya, yang mau menyampaikan silakan. Mbak Betty, Mbak. Ada hal yang mau disampaikan Mbak Betty? Dalam kendala itu membuat produk, kami mencari bahan-bahan itu agak sulit. Terus kadang masalah dibikin itu anggotanya kurang lengkap. Oh gitu, ya. Jadi kerja ya ini ya. Kelompok berapa, Ben? Dua ya. Perhatikan dulu sebentar. Memang saya agak menyoroti yang ini. Nah, ini yang tanaman ini Mas Mbak, mungkin bagi Anda itu asing ini. Yang tanduk pusat. Tanduk pusat ini memang biasanya ditemukan di Kamboja. Tanduk pusat. Ini waktu saya kecil itu biasanya digunakan untuk layangan itu. Ya, tinggal kalian ini terus kayak gitu untuk layangan. Nah, memang perlu Anda ketahui, ini tugas kita sebetulnya. Kenapa saya letakkan kepada basis SDGs itu adalah tujuannya itu, biar kamu itu tadi tidak hanya melihat ekonomi saja, sosial budaya, tapi tentang literasi lingkungannya. Harapannya setelah ini kalian mempelajari semuanya, Anda juga harus berpikir bagaimana cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ya, biar tidak punah. Nah, tadi kekompakan
Ya, memang ini ketika presentasi kegiatan yang kelompok itu adalah sebetulnya bukan saling andel-andelan itu, saling aman boleh kan sampai baik itu bukan, harus bekerja. Kecerdasan itu salah satunya tidak hanya kecerdasan kognitif saja itu, tapi kecerdasan emosional sosial dalam kelompok itu juga diperlukan, harus saling mengisi karena nilainya juga nilai berkelompok, gitu ya, paham ya? Oke, Mas Mbak, dari rangkaian pertama sampai terakhir, ya. Silakan barangkali ada yang mau menyimpulkan berkaitan dengan kegiatan ini. Saya minta salah satu, Mbak Betty atau Mbak Umi, untuk menyimpulkan apa-apa yang telah kalian praktekkan atau tentang pemanfaatan keagamaan hayati dari awal sampai kamu menghasilkan produk, dari materi pemanfaatan dari keagamaan hayati sampai produk. Ya, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, berdiri. Mbak Umi. Ya, menyimpulkan. Silakan. Baiklah, di sini saya menemukan materi dari awal. Ya. Materinya cukup mudah untuk dipahami karena kita lebih ada pendekatan dengan alam. Faktual ya, langsung ya gitu ya. Jadi di sini kita juga mempelajari bagaimana kita mencintai alam, terus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke. Sudah. Tambahin Mbak Betty. Silakan cukup ya. Intinya tadi yang disimpulkan Mbak Umi bahwa semuanya cukup mudah dan lebih apa? Lebih aplikatif karena lebih langsung mengenal. Ya. Jadi cukup mudah, aplikatif dan nyata gitu. Boleh dikatakan ini. Oke ya. Untuk mengetahui pemahaman Anda dari awal sampai akhir, ya. Kita akan melaksanakan yang namanya tes sumatif. Tes yang akan saya berikan kepada Anda di akhir kegiatan pembelajaran. Oke ya. Silakan kalian duduk kembali ke tempat duduk semula. Ya, nanti link saya kirimkan kepada Anda semuanya. Ya. Ya, silakan. Ya. Silakan terusnya di kanan dulu. Pembelajaran penyerapan materi yang sudah saya berikan dari awal sampai akhir. Buku semuanya ditutup, ya. Ya, nanti saya akan mengirim lewat Google Form. Silakan nanti kerjakan. Oke. Namun sebelum itu, nah kita santai-santai dulu ya. Tadi kan sudah presentasi ya, sudah maju. Mungkin ada yang tegang, ada juga yang cara menggunakan laptop itu prima suka ini perlu jalan-jalan itu ya. Kita refresh dulu. Oke ya, siap ya. Saya punya permainan, ya, atau punya, permainan. Ini dan kalau kalian memanfaatkan apa yang ada di sekitar, saya juga akan coba memanfaatkan apa yang ada di depan mata saya ini. Ini adalah spidol, ya. Spidol ini adalah fungsinya untuk menulis, ya. Tapi ternyata memiliki fungsi yang lain, Mas Sulisyoga. Nanti apa yang saya gerakan di spidol ini, kalian ikuti. Siap ya? Gerakannya misalkan ke kiri berarti kamu harus belok ke kanan gitu. Ke kanan berarti kanan. Kemudian kalau ke depan ya kamu ke depan. Ke samping tuh ke samping. Terus kalau gini saya acak kayak gini berarti kalian ya apa? Jika gitu. Jadi pahami ya. Kalau kayak gini apa berarti? Kalian putar. Oke ya, sambil berdiri ya. Oke, silakan diikuti semuanya ya. Dan yang belakang bisa lihat spidolnya Mas Tegar. Bisa lihat ya, Mas Ege. Oke, coba perhatikan spidol ini. Ya. Coba perhatikan beloknya. Berarti kalau ke kiri, di sini ke kiri berarti ke mana itu?
ya, ikuti ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Kiri semua, kiri. Wah, ada yang ke kanan, kiri. Kamu tidak usah mengikuti spidolnya. Kemudian kanan, ya. Kemudian, ya, depan gitu, ya. Terus belakang. Oke, perhatikan, lurus, ya. Ayo, semuanya, ya. Ya, oke, ikuti ya. Ya, semuanya ya. Terus goyang-goyang, ya. Ikuti goyang-goyang. Oke, belum kompak, kita bareng-bareng. Mas Anggayu dan sebagainya ya. Yuk, diikuti semua. Gerakannya kemana nih? Yuk. Oke. Terus, mana lagi? Nah, oke. Terus. Oke. Ayo semuanya, ya, ikuti ya. Ya, oke. Udah. Terus, muter. Ya. Oke, sudah. Sama yang berikutnya gini. Potong bebek angsa. Nah, kita ganti liriknya. Kita nyanyi dulu. Potong bebek angsa. Nanti kalau ketika saya ganti liriknya, sana adalah apa? Wak. Terus bebek. Di sini bebek ya. Sana puk gitu ya. Oke, kita nyanyi dulu. Potong bebek angsa barangkali lupa ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa dikuali. Minta dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. Oke, satu kali lagi. Tetapi setelah ini tekan liriknya ya. Nanti tangan saya mengarah ke kelompok sana, berarti tadi apa? Kalau di dua ini? Terus? Oke, yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa dikuali. Minta dansa 4 kali. Oke, boleh lagi. Yang kompak, Terus, ya, lagi. Mudah-mudahan itu bisa merefresh otak kita ya untuk bisa lebih konsentrasi lagi. Oke Mas Mbak, saya akan kirim link Google Form-nya. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Itu adalah soal sumatif yang saya berikan kepada Anda semuanya. Ada 10 soal. Dan di situ juga sudah ada judulnya tes sumatif. Silakan dikerjakan dengan teliti, dengan santai, tidak usah buru-buru ya. Ini saya kirim untuk mengetahui sejauh mana penyerapan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang hari ini. Itu ya bagi saya. Sudah masuk ya? Sudah? Dicek dulu, silakan. Kalau sudah, ya dibuka. Silakan kalian kerjakan 10 soal itu. Tidak usah buru-buru. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri saja. Ya. Konsentrasi ke HP-nya masing-masing. Ya, masuk Sulistyo kan? Ya, kerjakan semampunya kalian untuk mengerjakan materi. Ya, silakan konsentrasi ke HP-nya masing-masing.
Jadi kalau saya lihat di depannya sudah baru 7 yang sudah selesai. Ya, silakan diselesaikan semuanya dulu sampai dengan dikirim gitu ya. Ya, silakan sebisanya saja. Ini sudah berapa itu? Ada 8 yang masuk. Ya. Kan saya bisa melihat ini berapa anak yang sudah belajar. Ya. Ada 9. Ya. Kan kita 34 ya. Nah, saya yang tidak masuk. Silakan nanti bisa dicek. Nanti kamu pilih yang berapa juga bisa kita lihat di sana. Sudah 12. Ya. Tidak usah buru-buru sebisanya. Kemudian manfaat apa yang sudah 14 yang mengerjakan. Ada yang nilainya berapa itu? 76 nilainya atau berapa itu? 70, 80. Sudah 16. Sampai di tulisan kirim itu ya. Sampai akhir kirim. Sudah 17. Berarti sudah 20 yang masuk. Nah, ini yang sudah dilihat ya, yang sudah menyerahkan tadi Mbak dari Java, kemudian Beriska, BRI, ini kan sudah ada di semuanya. Ini masih baru 22 ini sudah dilihat. Masih ada yang belum. Garis sudah? Ya, sudah masuk. Sudah masuk. 23 ya. Ya. 24 ya, yang belum sampai terkirim. Ya. 24 itu jawabannya ada 20. Berarti yang menjawab 24 orang ya. Ini ya namanya sudah menyerahkan di bawahnya. Oh, Pak. Sedikit belum ya? Sudah gitu. Sudah. Ini sudah. Ini yoga sudah.
Sudah 24. Ya, masih kurang ini. 25. Masih 25. Berarti masih kurang lagi. Jadi kan 34 kalau nggak salah. Jadi ada masuk. Yang belum? 7 jari yang belum? Yang belum sampai kirim? Oh, iya. Nah, ada lagi? Ya, selesai kan? Sudah semua? Sudah? Kalau belum masuk siang ya, kita cari waktu ya. 26. Masih ada yang belum. 7 jari coba 7 jari yang belum. Baik. Jangan sampai tidak terkirim ya. Nanti tidak nyampe sih kalau nggak kirim. Jika masih tak lihat itu masih sudah nanti. Sampai kirim itu nanti jawaban sudah tercatat gitu ya. Sudah semua? Nah, belum? Kejar dong. Sudah terkirim. Ini berapa nomor? Belum, banyak nggak apa-apa. Sebentar ya. Sudah ya. Perhatikan Mas Bang, satu kali lagi ini yang terakhir. Jadi saya minta respon dari Anda ya tentang kegiatan pembelajaran itu mengenai minat belajar. Nanti Anda cukup mencentang. Di situ petunjuknya adalah berilah tanda checklist ya atau mencentang. Kemudian kalian biodata diri diisi. Kemudian nanti cukup sangat setuju kah? Setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu, silakan diisi ya. Ini ke belakang sudah di belakang. Oke juga. Nah, diisi dulu biodata dirinya. Nama kelas, instrumen minat belajar. Ya, instrumen minat belajar. Silakan Anda isi. Ini tidak pakai Google Form tapi pakai kertas biasa ya. Silakan untuk di checklist ya. Cukup disetkan saja petunjuknya sudah. Lihat, coba dilihat dulu semuanya. Biar tahu Mbak Keisha. Dilihat dulu petunjuknya. Ya, nama, kelas, kemudian harinya adalah hari ini. Ya, untuk mengetahui minat belajar kalian. Instrumen ini saya gunakan untuk tujuannya adalah mengetahui minat Anda belajar dalam mata pelajaran biologi. Jadi seputar pertanyaannya adalah tentang biologi. Silakan.
diisi dulu Mas, nggak usah pakai tegar. Dan kamu ini dikerjakan dulu itu. Ini sudah dapat aja. Angkatnya sudah. Nanti isi. Angkat mengenai belajar tentang biologi. Diisi sesuai dengan hati nurani saja. Ya, jadi silakan. Tidak usah tanya sebelahnya, ya usah kayak gitu tok, cukup hanya yang tampak centang sangat setuju, tidak setuju, misalnya kayak gitu sangat apa namanya tadi tidak setuju atau itu sudah isinya kayak gitu tok. Terkait dengan minat belajar biologi. Jadi tapi kalau kalian harus baca dulu itu, jangan langsung centang saja. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui minat belajar Anda terhadap mata pelajaran biologi. Ya. Maksudnya bisa dibahas? Ya. Ya, jadi maksudnya. Silakan yang lain yang mau mengulang dulu. Coba ke depan. Lagi yang belum? Masih berapa makan dulu ya? Ada ya? Sudah mas, 3 menit. Sudah semua? Sudah? Oke ya, sudah semua? Oke, kalau sudah perhatikan. Terima kasih atas partisipasinya ya dan atas keseriusannya untuk melaksanakan praktek-praktek yang kemarin sudah kalian lakukan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bentuk inovasi
yang memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak atau orang lain. Contoh tadi, contohnya Mas Alikopan dan sebagainya itu yang produk nanas itu bagi saya itu adalah terobosan. Karena kemarin saya sudah singgung bahwa masyarakat kita hampir 50% kebunnya adalah isinya nanas. Ketika panen raya harganya turun, kemudian itu adalah solusinya. Itu juga pokoknya Mbak Betty memanfaatkan apa yang tidak bermanfaat menjadi nilai keindahan sana. Kemudian Mbak Umi ya, yang bisa melakukan pembuatan ekoprint ya. Kemudian obat tradisional yang harapannya menggiring atau mengarahkan meminimalisir agar menggunakan bahan obat-obatan. Warna juga sama, harapannya tidak menggunakan warna buatan, tapi pewarnanya adalah warna alam. Nah, itu Mas sebagai bekal ya. Yang mengklasifikasi juga sama itu. Bisa tahu akhirnya ini hewan ini dekat ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai bekal Anda nanti kelak ketika sudah lulus. Kalian harus berinovasi kreatif untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih dan semoga kita semua diberi kesehatan Mas Mbak, dan pertemuan hari ini cukupkan ya sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa penutup, yaitu doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.